Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Angelina Putri Tanua dengan NIM 220611020310 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas bahasa Indonesia dengan judul kutipan dan catatan kaki dengan dosen pengampu yaitu Enci Vince Watak SPD MPD. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu apa itu kutipan. Jadi, kutipan merupakan penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel ilmiah, karya-karya tulis, maupun penulisan skripsi dan disertai, seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku maupun majalah-majalah. Walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli perkenakan, tidak berarti bahwa sebuah tulisan seluruhnya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu banyak mempergunakan kutipan supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan berbagai macam pendapat. Nah, kutipan-kutipan berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya tersebut. Selanjutnya yaitu jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa inti sari dari pendapat tersebut. Selanjutnya yaitu catatan kaki. Dalam karangan ilmiah biasanya diperlukan cara yang lazim yang disebut dengan catatan kaki. Nah, catatan kaki itu sendiri merupakan keterangan-keterangan atas teks karangan yang bersangkutan. Catatan ini digunakan untuk yang pertama, menunjang fakta, konsep, dan gagasan atau memberikan informasi tentang sumber data dan lain-lain yang relevan, dan yang kedua untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara lebih cermat. Bagian yang diterangkan itu diberikan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya di belakangnya. Nomor itu dinaikkan setengah spasi tanpa jarak ketukan. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman dengan dibatasi garis sepanjang 10 pukulan dari pias kiri. Jarak dari garis pembatas ke catatan kaki 2 spasi. Kemudian nomor catatan kaki dinaikkan setengah spasi di depan penjelasannya dan diberi kurung tutup. Selanjutnya yaitu penulisan catatan kaki. Yang pertama ada catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Yang kedua antara catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Yang ketiga catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Yang keempat catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Dan yang kelima catatan kaki jenis karangan ilmiah diberi nomor urutan mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab berlanjut hingga akhir bab. Pada setiap awal bab baru berikutnya, catatan kaki dimulai dari nomor 1, laporan atau karangan tanpa bab catatan kaki. Selanjutnya yaitu catatan kaki yang merupakan rujukan atau pada pustaka ditulis berdasarkan cara berikut. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama pengarang yang tertulis pada buku dikutip koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut.
Yang ketiga, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang keempat, nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung diikuti koma. Kemudian yang terakhir, nomor halaman dapat disingkat halaman atau H, angka nomor halaman di akhiran titik. Sekian presentasi mengenai kutipan dan catatan kaki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.